Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailun Asyhara, NIM 201221089. Saya mahasiswa dari IAIN Surakarta, Fakultas Usuluddin Dakwah, Program Studi Bimbingan dan Konseling 1C. Saya akan membuat tugas sejarah dakwah, yaitu tentang menjelaskan materi sejarah dakwah semester 1 yang telah dijelaskan oleh Bapak dosen Bapak Abraham Yaki. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah sejarah. Sejarah sendiri bukanlah hanya sebatas hafalan. Namun dari sejarah kita dapat mengerti bahwa setiap orang itu memiliki sejarah masing-masing dan yang berbeda-beda. Setiap orang berhak untuk menceritakan sejarahnya. Selanjutnya, intinya dalam mempelajari sejarah kita itu harus bisa kita harus bisa mengambil hikmah atau pelajaran tentang apa yang telah terjadi sebelumnya untuk masa yang akan datang. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang manfaat dari sejarah dakwah itu sendiri. Selanjutnya adalah manfaat dari sejarah dakwah. Dari sejarah dakwah kita bisa tahu bagaimana kemajuan atau kemunduran suatu kaum, yang kita juga bisa mengerti atau mengetahui strategi-strategi apa yang telah dilakukan atau yang telah digunakan pada masa sebelumnya atau pada masa Rasul-Rasul untuk menyebarkan bagaimana Islam itu sampai saat ini. Selanjutnya, selain itu, sejarah itu ditulis oleh seorang pemenang biasanya, dan belajar sejarah adalah suatu hal yang cukup menarik bagi saya karena kita itu bisa melihat bagaimana penyebaran agama Islam hingga saat ini, dari Islam tradisional menjadi Islam yang modern seperti ini. Selanjutnya adalah dakwah di masa Nabi Muhammad SAW yang dilakukan dengan penuh kesabaran dan secara sembunyi-sembunyi. Kita tahu bahwa Nabi itu menyebarkan agama Islam tidak langsung terang-terangan kepada kaum-kaum yang terdahulu, namun dengan cara sembunyi-sembunyi, sehingga perubahan pada masyarakat itu terjadi secara bertahap. Jadi tidak langsung terjadi perubahan yang memang benar-benar signifikan seperti itu. Dan menurut seorang peneliti juga pernah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu merupakan personifikasi dari Al-Quran sendiri. Selanjutnya adalah dakwah yang dilakukan oleh sahabat Nabi, yaitu adalah Khulafaur Rasyidin, yang merupakan kader-kader terbaik Nabi yang memimpin selama kurang lebih 30 tahun. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada saat kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, beliau mampu untuk menaklukkan atau melepaskan daerah kekuasaannya itu hingga ke seluruh dunia. Jadi sebagian besar daerah-daerah itu sudah dikuasai oleh Khulafaur Rasyidin ini dan menyebarkan agama Islam. Selanjutnya adalah pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah ini dia menerapkan kepemimpinan yang dinasti, yaitu secara kekeluargaan gitu. Kepemimpinannya itu menurut jika anaknya akan diteruskan oleh anaknya, akan diteruskan oleh saudaranya, seperti itu. Jadi membawa banyak pengaruh berbeda di masa ini dan masa sebelumnya. Saat kepemimpinan Bani Umayyah ini membawa banyak sekali pengaruh buruk maupun pengaruh baik pada masa kepemimpinannya. Selanjutnya dilanjutkan oleh dakwah pada masa dinasti Abbasiyah yang mengalami banyak sekali kemajuan, antara lain kemajuan itu seperti mengelola ilmu pada tingkat kebutuhannya lebih tinggi dan mengkaji berbagai macam ilmu-ilmu seperti itu. Selanjutnya setelah dakwah pada masa dinasti Abbasiyah dilanjutkan dengan dakwah di masa Turki Utsmani. Turki Utsmani ini memimpin selama 7 abad atau 700 tahun dengan 38 sultan. Masa kejayaan Turki Utsmani ini pada saat kepemimpinan Sultan Al-Masih. Pada masa kepemimpinan Turki Utsmani ini kita dapat belajar bahwa korupsi
sekali kita mendengar tentang Wali Songo. Wali Songo adalah merupakan wali-wali perwalian yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ini sendiri. Bagaimana tentang dakwah Wali Songo yang secara bertahap dan pelan-pelan untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ini? Wali Songo sendiri juga merupakan pewaris dari berdirinya pesantren yang hingga saat ini pesantren merupakan pusat pembelajaran agama Islam untuk para kaum Islam. Selanjutnya adalah bagaimana Islam masuk ke Afrika. Islam masuk ke Afrika diterima dengan baik dan diawali oleh tokoh dari Indonesia yang berkontribusi untuk mengislamkan penduduk lokal dan mendakwahkan bahwa Islam itu bukan agama yang diskriminatif. Nah, selain itu juga selanjutnya adalah dakwah Islam di Cina. Dakwah Islam di Cina sendiri melewati jalur Islam masuk di Cina diterima dengan baik oleh masyarakat Cina karena saat Islam datang ke Cina, para masyarakat Cina langsung menyambutnya dengan baik seperti memperbolehkan untuk membuat mushola seperti itu. Selanjutnya adalah dakwah Islam di Amerika, Eropa, dan Australia. Saat Islam masuk ke negara barat itu merupakan tantangan berat yang sebagian besar masyarakat barat itu Islamofobia yang menganggap Islam sebagai agama dengan penuh kekerasan. Islam bisa masuk Eropa itu lewat jalur peperangan. Biasanya ilmu yang masuk dengan jalur peperangan itu dianggap tidak baik seperti itu. Selanjutnya adalah Islam masuk Eropa dengan melewati Islam dibawa masuk ke Amerika itu lewat jalur perbudakan pada masa itu. Selanjutnya Islam masuk ke Australia. Islam masuk ke Australia itu lewat imigran Timur Tengah pada masa itu. Kurang lebihnya seperti itu materi yang telah saya terima dan yang telah saya resum sebelumnya. Jika banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada masa itu. Kurang lebihnya seperti itu materi yang telah saya terima dan yang telah saya resum sebelumnya. Jika banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.